Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani, NIM 4011180032. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai studi pendahuluan dan kajian pustaka. Yang pertama yaitu mengenai 3 konsep terkait yang di dalamnya terdapat pendahuluan. Nah, pendahuluan itu sendiri itu terdapat latar belakang masalah yang dimaksud yaitu suatu gejala atau masalah yang kemudian diuraikan berdasarkan fakta-fakta atau data-data hasil dari pra penelitian atau Biro Pusat Statistika atau badan resmi lainnya, atau informasi yang berasal dari referensi ilmiah seperti jurnal, hasil-hasil penelitian sebelumnya, seminar lokakarya, dan pendapat pemegang otoritas. Dan juga bisa dikatakan institusi atau pengalaman pribadi. Untuk menunjukkan bahwa gejala atau fenomena itu disinyalir ada memang berdasarkan fakta, pengalaman, dan referensi yang ditangkap dengan panca indera, bukan khayalan atau bukan persepsi penulis. Nah, kemudian yang kedua itu ada identifikasi dan perumusan masalah, yaitu mengemukakan semua faktor yang teridentifikasi sebagai masalah, tetapi yang diidentifikasi adalah faktor-faktor dan masalah-masalah yang terjangkau dan dikuasai peneliti saja. Kemudian pilihlah beberapa faktor yang terjangkau oleh kemampuan ilmu peneliti dan menarik untuk diteliti. Nah, selanjutnya rumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang operasional, terstruktur, terukur, observable, padat, jelas, dan tegas. Rumusan masalah sebaiknya diakhiri dengan tanda tanya sebab diawali dengan kata tanya. Yang selanjutnya mengenai tujuan penelitian, yaitu merupakan pernyataan mengenai apa yang akan dihasilkan atau dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian tergantung pada jenis penelitian dan masalah yang akan diteliti. Oleh sebab itu, tujuan penelitian harus konsisten dengan masalah yang telah dirumuskan. Selanjutnya, kegunaan penelitian, yaitu berguna bagi kegunaan ilmiah itu untuk memberi sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada relevansinya dengan bidang ilmu yang sedang dipelajari. Sedangkan kegunaan praktisnya digunakan penelitian bagi dunia praktis di lapangan. Nah, yang subbab selanjutnya itu sebagian kajian pustaka. Itu kajian pustaka sendiri adalah melakukan kajian pustaka itu berarti mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi bahan kepustakaan. Kajian pustaka ini penting karena akan memberikan jaminan bahwa penelusuran jawaban terhadap masalah penelitian yang diajukan oleh seorang peneliti itu telah melalui alur logika. Kajian pustaka juga bisa memberikan akses untuk membandingkan pokok masalah yang kita pilih dengan pokok masalah dan topik lain yang serupa berikut temuannya yang pernah ada. Nah, kemudian manfaat dari kajian pustaka itu sendiri, yang pertama, peneliti itu akan memperoleh kepastian jawaban secara tuntas. Nah, yang kedua, peneliti itu akan menemukan berbagai masalah yang sangat potensial untuk dikaji lebih lanjut. Nah, yang ketiga, peneliti akan merasa mantap dalam mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya. Kemudian sumber-sumber kajian pustaka itu sendiri, itu yang pertama dari sumber primer, yaitu sumber langsung yang tidak diambil dari yang sudah diinterpretasi oleh seorang peneliti lain. Nah, yang kedua dari sumber sekunder, yaitu dari buku, artikel, dan tulisan-tulisan lain. Kemudian sumber tersier, yaitu berasal dari ensiklopedia, indeks, buku teks, termasuk juga demografi, monografi, laporan, BPS, dan semacamnya, dan juga sumber referensi lainnya. Nah, kemudian sebab selanjutnya itu kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual adalah hasil sintesis dari proses berpikir deduktif atau aplikasi dari teori, dan induktif atau fakta yang ada atau empiris. Kemudian dengan kemampuan kreatif inovatif menghasilkan konsep atau ide baru. Dengan tersedianya kerangka konseptual ini, maka akan memudahkan peneliti untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian yang sedang dilaksanakannya, dan bagaimana menggunakan prosedur empiris sebagai alat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Nah, kemudian komponen studi pendahuluan, yaitu penjelasan mengenai alur pikir, pemilihan topik, dan area riset yang meliputi
latar belakang itu sendiri menggambarkan secara utuh dan menyatu tentang tema sentral masalah yang dikaji, mekanisme proses timbulnya masalah tersebut, motivasi yang mendasari dilakukan penelitian, dan harapan yang diinginkan dari pelaksanaan penelitian. Nah, kemudian dari ruang lingkup dan batas-batas riset itu peneliti kuantitatif hanya memusatkan kajiannya pada sejumlah variabel yang terbatas asal memenuhi model yang telah dirancang sebelumnya atau yang disebut molekuler. Nah, kemudian dari penelitian kualitatif lebih cenderung mengakomodasi semua fenomena sosial yang tampak dan dianggap relevan. Nah, kemudian dari asumsi yang digunakan itu harus didasarkan atas kebenaran yang telah diyakini oleh peneliti, karena sebuah penelitian berangkat dari asumsi. Nah, kemudian tujuan umum riset itu sendiri yaitu menemukan atau mencari sesuatu yang lain dan aktual, kemudian mengembangkan atau memperluas dan menggali lebih jauh tentang apa yang ada, dan yang terakhir menguji kebenaran suatu pengetahuan apabila dirasa masih ada sesuatu yang diragukan. Kemudian elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan, literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Itu maksudnya adalah hasil penelitian yang sudah berhasil memperkaya pengetahuan yang ada, biasanya dilaporkan dalam bentuk jurnal-jurnal penelitian. Ketika peneliti mulai membuat rencana penelitian, ia tidak bisa menghindar dan harus mempelajari penemuan-penemuan tersebut dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi Nah, pengetahuan itulah yang biasa dikenal dengan istilah mengkaji bahan pustaka, atau hanya disingkat dengan kaji pustaka saja, atau telaah pustaka, atau biasa disebut literatur review. Kemudian mengenai gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan, itu maksudnya adalah pengertian dari kerangka konseptual itu sendiri yaitu suatu kesatuan yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel-variabel, hubungan antara variabel-variabel secara teoritis yang berhubungan dengan hasil penelitian yang terdahulu yang kebenarannya dapat diuji secara empiris. Subbab selanjutnya mengenai komponen kerangka konseptual. Itu terdiri dari yang pertama, mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian. Nah, kerangka konsep dapat berpijak pada kerangka teori yang sudah dibentuk sebelumnya. Nah, kerangka teori biasanya lebih kompleks dari kerangka konsep karena tidak semua variabel dalam kerangka teori diangkat menjadi variabel penelitian. Nah, manfaat teori yaitu membantu peneliti menemukan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antara hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Nah, yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai, yaitu bukan membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri terpisah dari tema pokok penelitian. Itu maksudnya kerangka konseptual itu memberikan petunjuk peneliti dalam merumuskan masalah penelitian, dan dengan kerangka konseptual juga akan memberi kemudahan peneliti menentukan pertanyaan mana yang harus dijawab oleh peneliti yang dilaksanakannya, serta bagaimana menggunakan prosedur empiris sebagai alat untuk menentukan jawaban yang sesuai dengan pokok tema penelitian. Nah, yang ketiga, menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Nah, hubungannya yaitu untuk mendeskripsikan teori yang dijadikan landasan, maka diperlukan adanya penelitian terdahulu. Karena kerangka teoritis didapat dari banyak pendapat yang telah beberapa kali diuji kebenarannya, sehingga berlaku secara umum kerangka teoritis perlu dikemukakan deskripsi teori dalam kerangka konseptual sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Nah, kemudian komponen kajian pustaka. Melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti, dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Itu maksudnya kajian pustaka itu juga bisa memberikan akses untuk membandingkan pokok masalah yang kita pilih dengan pokok masalah dan topik lain yang serupa berikut temuannya yang pernah ada. Dan dengan menelusuri kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, maka peneliti itu akan mendapatkan kepastian bahwa konstruk yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan telah tersedia.
Nah, yang kedua yaitu menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Itu maksudnya untuk mengadakan penelitian itu tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan. Selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Yang membentuk subjek penelitian tersebut adalah lingkungan, keturunan, dan situasi-situasi lainnya. Penentuan lokasi penelitian sangatlah penting dalam mendapatkan data penelitian. Yang terakhir yaitu contoh kerangka konseptual. Itu judulnya Agama dan Ekonomi. Makna agama bagi pedagang Arab di Makam Sunan Ampel Surabaya. Nah, kerangka konseptualnya yang pertama itu berkaitan antara agama dan perilaku ekonomi, dan yang kedua itu sebabnya peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.